Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elgi Nathaniel di Elgi Nathaniel Channel. Apa kabar nih? Semoga pada dalam keadaan baik-baik aja, dalam keadaan sehat dan diberkati tentunya. Nah, di sini saya akan membahas salah satu pelajaran atau mata kuliah yaitu ekonometrika. Nah, ekonometrika ini salah satu pelajaran yang banyak disukai, banyak juga nggak disukai ya. Karena memang salah satu pelajaran yang rumit gitu loh. Tapi sebenarnya semua mata pelajaran itu nggak ada yang rumit, nggak ada yang susah kalau kita mau ikut memahami, ikut berusaha mengikuti lah apa yang disampaikan dalam pelajaran tersebut. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke layar ya. Tapi sebelum itu opening dulu. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas pelajaran ekonometrika nih. Lebih tepatnya pelajaran ekonometrika di bab uji asumsi klasik, yang dimana di dalam uji asumsi klasik ini kita akan mempelajari tentang uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja buka SPS-nya, salah satu software yang bakal kita gunakan untuk menganalisis data ya. Oke, kita mulai dari uji multikolinearitas dulu ya. Apa sih itu uji multikolinearitas? Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik, guys. Uji asumsi klasik maksud saya. Dalam analisis regresi linear berganda gitu. Nah, tujuannya apa sih digunakannya uji multikolinearitas ini? Uji multikolinearitas itu digunakan untuk penelitian untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antar variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik yaitu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi juga gejala multikolinearitas ya guys ya. Selanjutnya ada pedoman keputusan nih. Jadi setelah kita menganalisis data biasanya ada pedoman keputusan yang akan kita ambil gitu. Seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap uji statistik yang dilakukan pasti ada dasar juga tuh guys. Ada dasar pengambilan keputusannya. Adapun pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas ini dengan tolerance and VIF. Nah, mulai dari pedoman keputusan berdasarkan nilai tolerance ya. Apa sih bang pedoman keputusan berdasarkan nilai tolerance itu? Nah, nanti ketika kita menganalisis suatu data itu di bawahnya akan ada kolom tabel dan di bawahnya ada yang namanya kolom tabel bertuliskan tolerance ya. Nah, jika tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Begitu pula sebaliknya jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, guys. Selanjutnya ada pedoman keputusan berdasarkan nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Nah, jika nilai VIF itu lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Nah, jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita sudah buka SPSS-nya. Sekarang kita tinggal tulis di sini di variable view yaitu motivasi, habis itu minat dan prestasi ya teman-teman. Setelah itu kita ubah desimalnya menjadi 0 semua tiga-tiganya ya. Nah, setelah itu kita tulis di label dengan nama motivasi dalam kurung X1. Kita tulis X1 ya. Setelah itu minat kita tulis SX2. Lalu habis itu prestasi kita tulis dengan simbol Y dalam kurung Y. Nah, setelah kita sudah tulis labelnya, kita langsung ke measure-nya ya. Kita ganti semuanya menjadi scale. Sini. Nah, setelah itu kita langsung ke analyze. Nah, guys, di sini kita sudah masuk ke kolom data view. Kalian bisa lihat data-datanya yang ada di sini.
Sudah saya input semuanya. Sekarang saatnya kita analyze. Nah, lalu kita cari kolom regression di sini. Habis itu kita ke linear. Tunggu. Nah, variabel prestasi kita bakal masukin ke variabel dependent ya, yang prestasi ini. Nah, sisanya kita bakal masukin ke independen. Oke teman-teman, setelah itu kita langsung masuk ke kolom statistik di sini. Jangan lupa metodenya enter ya. Statistik kita checklist di covariance matrix dan collinearity diagnostic. Nah, habis itu kita langsung ke continue aja. Habis itu kita oke. Bentar ya. Nah, di sini muncul nih teman-teman datanya. Ada model summary, ANOVA, variables enter, ada juga koefisien, ada koefisien correlation. Nah, tuh kalian bisa lihat di sini ada collinearity diagnostic juga. Nah, ini data-datanya yang nanti akan kita tafsirkan ya. Oke. Kalian bisa lihat. Oke, setelah kita melakukan analisis menggunakan software IBM SPSS, sekarang saatnya kita untuk menginterpretasi atau menafsirkan hasil output SPSS di atas ya guys ya, yang tadi kita sudah buat. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji multikoliniaritas ini dapat dilakukan dengan cara melihat tolerance dan VIF. Nah, berdasarkan tabel output koefisien yang di bawah itu, pada bagian collinearity statistik, diketahui nilai toleransi untuk variabel motivasi yang X1 dan minat X2 adalah 0,394, lebih besar dari 0,10 ya guys ya. Sementara untuk nilai VIF untuk variabel motivasi X1 yang ada tulisan X1 itu dan minat X2 adalah 2,537 ya guys ya. Yang which is itu lebih kecil dari 10,00 gitu loh. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikoliniaritas, dapat kita simpulkan ya guys, bahwa tidak terjadi lagi gejala multikoliniaritas dalam model regresi yang tadi kita sudah lakukan, kita sudah bikin di software IBM SPSS gitu loh. Nah, itu untuk uji multikoliniaritas. Selanjutnya ada uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Nah, habis ini kita langsung menuju ke materi kedua dan materi ketiga ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada uji autokorelasi nih. Nah, autokorelasi sendiri yaitu adalah salah satu materi ya dalam uji asumsi klasik. Nah, tujuannya dari uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam modelasi regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T sekarang dengan kesalahan pengganggu pada periode T negatif 1 atau T-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Nah, autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu, berkaitan satu sama lainnya, seperti itu ya. Saya ulang lagi, autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu, berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu dalam kurung kesalahan pengganggu ya, tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, seperti itu ya. Oke guys, jadi metode pengujian uji autokorelasi ini sering juga kita sebut dengan Durbin-Watson ya. Nah, pengambilan keputusan dalam Durbin-Watson ini yaitu adalah jika D Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari dalam kurung 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak ya. Nah, jika D Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan selanjutnya yang ketiga, jika D Durbin-Watson terletak di antara DL dan DU atau di antara dalam kurung 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke SPSS di sini.
Langsung aja kita ke nama ya, di name x1, x2, setelah itu x3 dan y di sini. Wah. Habis itu di simbolnya y-nya kita rubah jadi 0 ya, hanya y-nya aja. Nah, oke, di sini habis itu kita masuk label, kita tulis ROA, habis itu ROE, setelah itu ada PER, dan Y-nya sebagai harga saham ya. Oke teman-teman, di sini jangan lupa kita measurnya kita scale semua. Setelah kita masuk ke data view, kalian bisa lihat datanya di sini. Kalian bisa tiru juga kalau mau. Ini ada beberapa data ya. Kalian bisa lihat. Sebentar. Yaitu kita masuk regression linear. Nah, harga saham sebagai dependen. ROA sampai pair kita kasih di independen. Titiknya Durbin Watson ya, jangan lupa Durbin Watson continue. Oke. Nah, di sini ada datanya nih, kan teman bisa lihat di sini. Nah, Durbin Watson. Tuh. Oke, ada ANOVA, model summary, residual statistik dan lain-lain. Bisa lihat di sini. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat model di IBM SPSS. Sekarang tinggal kita tafsirkan nih output yang kita tadi hasilkan gitu loh. Berdasarkan tabel output, kita melihat model summary di atas ya. Kita bisa lihat di sini, yaitu adalah diketahui nilai Durbin Watson D adalah sebesar 1,671. Nah, selanjutnya nilai ini kita akan bandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada signifikasi 5% guys. Dengan rumus K titik koma N. Adapun jumlah variabel independen adalah 3 atau K sama dengan 3. Sementara jumlah sampel N sama dengan 32, maka K titik koma N sama dengan 3,32. Angka ini kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel Durbin Watson. Nah, maka ditemukan DL sebesar 1,244 dan DU sebesar 1,650. Nah, kita bisa lihat nih gambar di nilai tabel Durbin Watson yang ada di bawah ini guys. Kita bisa lihat di sini nilai Durbin Watson sebesar 1,671, lebih besar dari batas DU yakni 1,650 dan kurang dari 4 DU 4-1,650 ya, sama dengan 2,350. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian, maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau kita lanjutkan. Nah, sebagai catatan nih, perlu diingat juga bahwa uji autokorelasi hanya dipakai untuk data time series guys. Data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, seperti data laporan keuangan dan lain-lain. Sementara untuk data cross section, data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus seperti melalui penyebaran kuesioner, maka data tersebut tidak perlu diajukan autokorelasi seperti itu. Oke guys, di sini sudah masuk ke bagian yang terakhir ya, yaitu adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini salah satu metode pengujian juga ya, yang dimana bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi atau variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain bersifat tetap, maka disebut homoskedastisitas. Namun jika variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maksudnya, maka disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan cara menggunakan metode uji Glaser. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap uji asumsi klasik itu pasti ada dasar pengambilan keputusan gitu untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan selanjutnya dalam data yang telah kita hasilkan. Yaitu
Jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari 0,5, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke teman-teman, kita sudah masuk di SPSS di sini. Nah, kita bisa langsung masuk ke name aja, kolom name, kita tulis seperti biasa, seperti yang tadi, motivasi dalam simbol, habis itu minat, habis itu prestasi. Nah, untuk desimalnya semuanya kita nolin ya. Kita nolin di sini. Nah, labelnya seperti yang tadi, di motivasi kita labelkan dengan X1. Tulis X1 di sini. Habis itu ada minat, kita labeli X2. Setelah itu di prestasi kita labeli dengan huruf Y atau simbol Y. Nah, jangan lupa measure-nya scale. Semuanya scale. Teman, kita sudah punya data di sini, kalian bisa lihat. Kita langsung analyze saja di sini, analyze, dan seperti biasa ke linear, habis itu prestasi dalam kolom dependen, dan minat serta motivasi ada di independen ya. Nah, jangan lupa kita ke save terlebih dahulu. Nah, habis itu kita kliknya di yang residual ya, karena kita mau mencari nilai residual. Continue. Nah, setelah itu kita oke. Nah, di sini kita mempunyai data-data ya. Nah, setelah itu muncul nilai residual di sini, guys. Oke, teman-teman, setelah mendapatkan nilai residual, kita langsung compute variable ya. Kita bisa lihat sini compute variable, transform. Habis itu di sini kita bakal tulis ABS underscore res. Nah, setelah itu kita bakal tulis lagi di numeric expression, guys. Bentar ya. Caps lock ya. ABS buka kurung res underscore 1 tutup kurung sebagai acuan ya. Nah, untuk function groupnya kita bakal ke ABS, di sini lihat all, habis itu ABS. Nah, setelah itu kita langsung saja ke oke. Nah, di sini kita punya data lagi, residual dan lain-lain. Nah, kita juga dapat nilai ABS res, guys. Nah, setelah itu kita langsung regression linear, kita analisa lagi ABS res. Sebentar, kita taruh prestasinya, kita buang dulu. Nah, ABS res kita masukin ke dependent variable di sini. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, itunya kita unchecklist ya, checklist ulang, kita kosongin. Nah, bisa continue. Nah, oke, kita oke di sini. Oke, kita dapat data lagi di sini, guys. Oke. Setelah kita tadi sudah menganalisis menggunakan software IBM SPSS, sekarang waktunya kita memaknai nih, gimana, apa sih output yang kita hasilkan tadi, buat apa sih gitu loh. Nah, kita cukup melihat tabel, yaitu adalah koefisien dengan variabel ABS res berperan sebagai variabel dependent. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi sig untuk variabel motivasi X1 adalah 0,004, sementara nilai signifikansi atau sig untuk variabel minat X2 adalah 0,007. Karena nilai signifikansi kedua variabel di atas lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji Glacier, dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Nah, teman-teman, karena terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang kita sudah lakukan tadi. Nah, dalam kasus seperti yang tadi kita lakukan, maka ada beberapa cara yang perlu kita lakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.
Adapun solusi yang bisa kita jadikan alternatif adalah sebagai berikut. Yaitu adalah dengan melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas seperti uji heteroskedastisitas dengan gambar scatter plot, uji rank Spearman, uji Park, dan uji White. Selanjutnya ada melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah teman-teman, itulah hal yang kita bahas hari ini, yaitu uji asumsi klasik di ekonometrika kali ini ya. Nah semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini dapat dimengerti dengan baik lah. Saya juga mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan saya ya dalam menyampaikan pesan ini. Saya harap kalian semua bisa mengikuti lah. Oke, saya Alki Nathaniel. Sampai berjumpa di video selanjutnya.